Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Mbak Dita dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai scanning electron microscope, yaitu kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Khalisa Syafa, yang kedua ada Raffi Nandana Putra, yang ketiga ada Saibatul Hamdi, yang keempat ada Nagita Virginia Furi, dan ada Taufika Rahmana. Scanning electron microscope atau SEM adalah salah satu jenis dari mikroskop elektron yang membuat gambaran dari suatu sampel benda berdasarkan hasil pindaian yang menggunakan energi elektron. SEM optimal digunakan dibandingkan dengan mikroskop optik atau mikroskop cahaya dikarenakan SEM hanya membutuhkan intensitas cahaya yang minim dan hasil pindaiannya dapat menghasilkan hingga satuan nanometer. Nah, dari hasil pindaian tersebut, kita dapat menemukan berbagai informasi dari benda tersebut, mulai dari permukaan citra yang berukuran mikro atau bahkan nano, hingga morfologi dari benda tersebut dan komposisi kimia dalam benda tersebut. SEM diciptakan dikarenakan adanya kebutuhan para peneliti, terutama para ahli kimia dan juga para ahli material, untuk meneliti lebih lanjut struktur yang dimiliki benda yang berukuran kecil bahkan sangat kecil yang agak sulit dipandang melalui mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Kemudian berdasarkan hasil penelitian mereka dibutuhkan mikroskop yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang cahaya sehingga dapat menghasilkan citra yang dibutuhkan. Kemudian pada tahun 1932 lahirlah konsep awal tentang mikroskop elektron. Mikroskop elektron dianggap efektif oleh para peneliti dikarenakan sinar elektron yang memiliki panjang gelombang lebih pendek pada gelombang cahaya yang menyebabkan perbesaran objek atau resolusi yang lebih tinggi dibandingkan mikroskop cahaya. Mulanya konsep awalan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1935 oleh M0 yang kemudian disempurnakan kembali pasca Perang Dunia II di Inggris oleh Charles Outley bersama siswanya dari Inggris, spesifiknya adalah di Cambridge pada tahun 1948 yang menghasilkan gambar berbentuk 3 dimensi dari mikroskop elektron ini. Nah, di sini saya Sabatul Hamdi ingin menjelaskan bagian skema dan prinsip kerja scanning elektron mikroskopi atau biasa yang disebut SEM. Nah, ini skemanya, inti skemanya itu singkatnya tuh gini, jadi tembakan elektron, lalu ini ada pengaturnya, lalu tembakannya sampai ke spesimen, lalu tertangkap, diproses, lalu sampai ke layar. Untuk lebih jelasnya pada slide selanjutnya. Jadi prinsip kerjanya itu pertama tuh masukkan sampel ke buah chamber, lalu ditutup, lalu kita yang kedua atur controllernya seperti arus atau tegangannya itu untuk mendapatkan gambar yang paling jelas. Lalu yang ketiga itu gunakan trackball untuk mengatur posisi scanningnya. Nah, yang terjadi pada sampel di chamber itu gimana? Yang pertama tuh udara tuh akan divakum. Divakum tuh seperti yang kita tahu udara di dalamnya tuh diserot. Jadi benar-benar hampa gitu udaranya. Lalu yang kedua tuh, nah ini termionik ledakan akan menembakkan itu primary elektron. Lalu primary elektron ini akan melalui anoda. Nah, sebenarnya pas melewati anoda ini elektronnya kesebar. Nah, biar ngatur fokus itu ada alat yang namanya electromagnetic lens. Nah, biar bisa diatur arahnya itu ada yang namanya electromagnetic deflection. Nah, ini untuk mengatur arah scanning. Nah, primary elektron saat terkena spesimen, nah itu akan terpental bersama atom-atom spesimen lalu disebut secondary elektron. Nah, secondary elektron ini yang akan dideteksi oleh SE detector lalu diproses oleh komputer menjadi sebuah gambar yang akan tampil di layar monitor.
Jadi yang ketiga adalah mengenai sampel yang digunakan pada scanning electron microscope. Jadi sebelum sampel tersebut diteliti lebih lanjut, akan dilakukan terlebih dahulu preparasi sampel. Jadi yang pertama itu adalah proses cutting, kedua adalah proses sanding atau grinding atau pengamplasan, fase yang ketiga adalah polishing, keempat adalah etching atau etsa permukaan, kelima adalah rinsing, kemudian yang keenam adalah dehydrating. Jadi untuk sampel yang digunakan pada SEM itu haruslah berupa solidus. Adapun penjelasan dari setiap fase untuk preparasi sampel adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama sampel itu dipotong dengan ukuran maksimal panjang 10 cm dan lebar 4 cm. Ini akan sesuai dengan preferensi masing-masing. Dengan menggunakan diamond blade cutter pada kecepatan rendah untuk menjamin permukaan potongan rapi bersih dari gram. Kedua, sampel diamplas dengan mesin poles dengan kertas amplas dengan ukuran kekasaran berturut-turut dari paling rendah 120 sampai 2000. Ketiga, sampel dipoles dengan menggunakan kain blue-drew dan diamond paste yang digunakan untuk meminimalisir jejak goresan serta menghilangkan partikel karbida yang terlepas dari kertas amplas. Selanjutnya, proses yang keempat adalah etsa permukaan. Proses ini bertujuan untuk melarutkan dan membersihkan lapisan pasivasi yang terbentuk selama proses pengamplasan dan polishing. Kegiatan etsa dilakukan menggunakan larutan nital 3%, yang mana larutan ini terbuat dari campuran 3 ml asam nitrat dengan 97 ml metanol teknis. Proses etsa terjadi dalam waktu minimal 20 detik hingga permukaan sampel yang mengkilap berubah menjadi doff. Itu pertanda bahwa permukaan telah terlarut dalam nital. Untuk menjamin tidak terjadi etsa susulan akibat larutan nital yang tertinggal pada pori-pori permukaan sampel, setelah etsa sampel dicelupkan ke dalam metanol lalu diaduk, tegangan permukaan yang terjadi pada kontak antara metanol dan permukaan dapat membersihkan larutan etsa yang tersisa dengan sempurna. Yang kelima adalah sampel dibersihkan dengan air. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah sampel dikeringkan dengan hair dryer pada suhu ruang. Ini untuk memastikan bahwa sampel benar-benar kering dan tidak meninggalkan kelembapan yang dapat mengganggu proses pemvakuman di dalam ruang sampel pada SEM. Berdasarkan skema instrumen yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, pada scanning elektron mikroskop ini terjadi pertukaran energi antara elektron dengan sampel yang menghasilkan pantulan elektron energi tinggi. Kemudian, sinar tersebut diserap oleh spesimen sehingga dapat dideteksi dan digunakan untuk membuat gambar distribusi arus spesimen. Pada scanning elektron mikroskopi terdapat amplifier elektronik atau penguat elektronik yang beragam untuk menangkap sinyal lebih baik. Kemudian terdapat juga detektor elektronik yang mengubah sinyal menjadi gambar digital dan ditampilkan di monitor komputer. Bisa dilihat pada gambar di slide, itu merupakan diagram dari bentuk scanning elektron mikroskopi. Kemudian, scanning elektron mikroskopi dapat digunakan untuk melihat topografi, morfologi, dan kristalografi suatu mineral. Selain itu dapat juga untuk melihat komposisi mineral. Seperti gambar di slide ini, yang gambar hitam putih ini merupakan hasil dari scanning elektron mikroskopi, di mana terlihat perbedaan topografi morfologi. Selain itu, komposisinya juga dapat dibedakan seperti ini, kaolinit dan kuarsa dan lain-lain. Aplikasi di bidang geosains. Jadi, SEM itu kan perbesarannya kan sangat besar sekali. Jadi untuk fungsinya itu mungkin bisa sebagai pengamatan objek geologi yang ukurannya sangat kecil, seperti foraminifera. Selain itu, SEM juga bisa digunakan untuk menentukan kadar unsur kimia secara semi-kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.